Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Awang Saketi. Di sini kita akan membahas tentang dataset dalam data mining. Apa itu dataset? Dataset adalah kumpulan data yang disusun secara terstruktur. Biasanya dataset dipresentasikan dalam bentuk tabel alias baris dan kolom. Tiap baris dan kolom biasanya mewakili variabel tertentu. Contohnya, suatu kolom mewakili jumlah kursi siswa, sedangkan barisnya mewakili kelas siswa. Dengan kata lain, salah satu fungsi dataset adalah untuk memperhatikan hubungan antar variabel, khususnya jika jumlah data dan variabel yang diteliti cukup bervariasi. Lalu tujuan lain dari dataset adalah untuk menguji suatu metode penelitian yang dikembangkan oleh para pakar peneliti dengan public dataset maupun private dataset. Public dataset itu sendiri ialah dataset yang bisa kita ambil dari repositori publik yang disepakati oleh ulama-ulama penelitian data mining, misalnya seperti UCI Repository dan SCM-KDD. Lalu yang kedua ada private dataset, adalah dataset yang dapat diambil dari sebuah organisasi yang akan kita lakukan sebagai objek penelitian, misalnya seperti data bank, rumah sakit, universitas, perusahaan, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada jenis-jenis dataset. Yang pertama ada numerical dataset. Numerical dataset adalah jenis dataset yang paling sederhana, karena isinya hanyalah data yang berupa angka. Itulah mengapa jenis dataset ini juga kerap disebut data kuantitatif. Contohnya, jika kamu sedang mengumpulkan data berat badan dari sekumpulan orang, berarti kamu sedang membuat numerical dataset, karena data yang kamu kumpulkan hanya berisi angka. Lalu yang kedua ada correlation dataset. Sesuai dengan namanya, correlation dataset adalah jenis dataset yang berisi data yang memiliki korelasi atau saling terhubung antara yang lainnya. Contohnya, kamu sedang mengumpulkan data penjualan di suatu toko. Lalu kamu menemukan bahwa ketika penjualan sikat gigi meningkat, penjualan pasta gigi pun juga ikut meningkat. Jadi, kumpulan data penjualan sikat gigi dan pasta gigi bisa diklasifikasikan ke dalam correlation dataset, karena keduanya saling berhubung. Korelasi yang dihasilkan dari dataset ini juga bisa dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, no correlation. Data yang dikumpulkan tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu yang kedua, positive correlation, yaitu data yang dikumpulkan punya pengaruh yang sama. Seperti contoh sebelumnya, yaitu penjualan sikat gigi dan pasta gigi yang sama-sama meningkat. Lalu yang ketiga ada negative correlation. Data yang dikumpulkan punya pengaruh yang berlawanan. Contohnya, misalkan penjualan jus menurun jika penjualan susu meningkat. Lalu yang ketiga ada categorical dataset. Categorical dataset adalah jenis dataset yang biasanya digunakan untuk membagi sekumpulan data di dalam dua kategori yang berbeda. Contohnya adalah gender antara laki-laki dan perempuan, atau data yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang bisa direspon dengan setuju atau tidak setuju. Lalu yang keempat di sini ada bivariate dataset. Bivariate dataset adalah dua variabel. Jadi, jenis dataset ini menggambarkan hubungan antara dua variabel saja. Contohnya, misalkan kamu ingin menentukan bonus untuk masing-masing anggota tim sales. Jadi, jadi bonus yang diberikan akan dihitung berdasarkan dua variabel berikut. Yang pertama bisa dilihat dari jumlah produk yang dijual, lalu yang kedua ada jumlah keuntungan yang diraih setiap bulannya. Maka dari itu, kedua dataset tersebut saling berhubungan. Maka kumpulan data tersebut masuk ke dalam kategori bivariate dataset. Lalu yang kelima ialah multivariate dataset. Jika bivariate dataset hanya mengandung dua variabel, maka dari itu multivariate adalah dataset yang mengandung lebih dari dua variabel. Misalnya, kamu sedang mengumpulkan data terkait karyawan. Jadi kamu menyimpan data terkait
umur, alamat, nomor HP, dan alamat email. Jadi berhubung dataset yang kamu buat berisi 4 variabel yang berbeda. Berarti dataset yang kamu buat bertipe multivarian. Dan yang terakhir di sini ada data cleaning. Data cleaning adalah proses mempersiapkan data untuk analisis dengan menghapus atau memodifikasi data yang tidak benar, tidak lengkap, tidak relevan, diduplikasi, atau diformat dengan tidak benar. Dalam data cleaning, data dibersihkan melalui beberapa proses seperti mengisi nilai yang hilang, menghaluskan noisy data, dan menyelesaikan inkonsistensi yang ditemukan. Lalu data juga bisa dibersihkan dengan dibagi menjadi segmen-segmen yang memiliki ukuran serupa lalu dihaluskan atau bisa disebut dengan binning. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.